Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan guru pamong. Perkenalkan, saya adalah Murtini, guru SMP Negeri 1 Ulu-Belu, Kecamatan Ulu-Belu, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenankan saya menyampaikan video pembelajaran uji kinerja pada pokok materi sistem koordinat, pokok bahasan, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Saya minta untuk salah satu memimpin berdoa. Coba Dina pimpin berdoa. Siap, gerak, mulai. Selesai. Terima kasih pada Dina yang sudah memimpin berdoa temannya. Di sini Ibu akan absen dulu kehadiran kalian. Ayan Marfuah ada, Alifa Zahra ada, Dwi Andini. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang posisi titik pada bidang koordinat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang posisi titik pada bidang kartesius. Di sini kita akan belajar posisi titik pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang Ibu mengingatkan materi yang telah kita pelajari pada kelas 7 kemarin. Jadi dua buah garis itu posisinya bisa saling bagaimana? Berpotongan. Kemudian ada yang sejajar. Kemudian ada lagi yang tegak lurus. Nah, siapa yang bisa memberikan penjelasan apa yang disebut dengan garis-garis yang sejajar? Oh ya, silakan. Adalah garis-garis yang tidak memiliki titik potong apabila kedua garis tersebut diperpanjang ke bidang datar. Oh, bagus. Jawaban Tiara betul ya. Kemudian ada yang bisa memberikan penjelasan pengertian dari garis yang berpotongan. Silakan Tiara. Dara ya. Garis berpotongan adalah garis-garis yang memiliki titik potong dan berpotong di satu titik. Ya, bagus. Jadi garis berpotongan itu jika diperpanjang memiliki satu titik potong. Kemudian ada garis lagi. Apa itu garis yang saling tegak lurus? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Garis tegak lurus adalah garis-garis yang berpotongan dan pada titik potongannya membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Ya, betul. Nah, sekarang tujuan kita belajar kali ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan mampu memahami posisi garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang kedua, memahami posisi garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan posisi garis sejajar dan garis tegak lurus pada bidang kartesius. Itu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, kira-kira apa sih manfaat kita belajar tentang posisi garis pada sumbu X dan sumbu Y? Mungkin kalian
suatu saat akan misalnya mencari alamat teman kalian atau saudara kalian yang jauh, padahal kalian belum pernah ke sana. Nah, kalau kita zaman sekarang ini kan zamannya sudah canggih ya. Kita gunakan HP kita sebagai penunjuk arah. Namanya apa itu? Google Maps. Nah, Google Maps. Nah, salah satu fungsi kita mempelajari itu adalah kita bisa memudahkan untuk membuat denah, kemudian kita mencari alamat dengan mengikuti petunjuk dari Google Maps. Kemudian bisa juga untuk memudahkan kerja alat pendeteksi dalam radar pesawat terbang. Nah, untuk lebih memahami materi ini, Ibu akan meminta kalian untuk berdiskusi dalam kelompok. Jadi sekarang kalian posisinya duduknya berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah dibentuk kemarin. Jadi mejanya diputar dengan posisi duduk yang untuk berdiskusi. Silakan. Satu kelompok saya kasih 2 biar mudah untuk berdiskusi. Nanti jika ada yang belum jelas atau kurang paham, silahkan bertanya pada Ibu. CDE. Ya. Dimulai dari sini. Untuk bisa memahami materi itu, di sini ada video pembelajaran yang sudah Ibu kirimkan lewat linknya. Coba kalian buka link YouTube yang sudah Ibu bagikan untuk dipelajari. Ini nggak apa-apa ya? Identitas kelompoknya sudah dituliskan. Ya, ya disesuaikan dengan perintahnya. Ini P1 ini ya Bu. P1 juga perintahnya gambarlah garis P1 yang sejajar dengan sumbu X yang kemudian lanjutkan. Nomor 2, gambarlah garis P2 yang sejajar dengan sumbu X yang memotong sumbunya pada 3 satuan di atas, berarti 3 satuannya di atas sumbu X. Gimana Bu? Dipahami dulu, pahami soalnya. Oh, maju. Nomor 1 P1 Yang di bawah. nah, berarti di bawah, berarti titik Ini. ya. Terus kalau yang di atas ya berarti di atas garis E. Gimana Bu? Dibaca dulu, dibaca soalnya. Saya sudah langsung yang memotong sumbunya pasukan yang titik. Berarti di 4 pusatnya kan di sini ya. Berarti kalau 4 satuan di bawah bergerak ke bawah sebanyak 4 langkah. Nah, dibuat garis sejajar. Yang namanya sejajar kan seperti ini. Nah, berarti ini di garis 4 satuan. Pakai penggaris enggak? Enggak. Ya udah garis pas posisi 31. Ya di sini kayak ngitungnya, dari sini kayak. Hitungnya dari sini. Hitungnya dari 0. Nah, ya dikasih namanya. Ini tadi garis apa ini? P1, tulis di ujungnya sini P1. P1 sini P2. Nah, terus yang ketiga apa? P1 Sejajar sumbu Y. Sumbu Y yang berdiri kan, yang tegak. Berarti kalau sejajar sumbu Y berarti garisnya tegak. Ya, berarti di sini ya Bu ya. Nah terus apa keterangannya?
memotong sumbu X pada 6 satuan di sebelah kanan. 6 satuan di sebelah kanan. Sini. Pokoknya kita patokannya di tengah ini. 6 satuan ke kanan berarti 2, 3, 4, 5, 6. Bu. Ya. Ada penggaris enggak ini? Nih, baca ya. Gambarlah garis P1 yang sejajar dengan sumbu E yang memotong sumbu Y pada 4 satuan di bawah titik pusat koordinat. Titik pusatnya kan di sini. Terus di sini permintaannya sejajar sumbu X. Berarti kalau sumbu X-nya mana? Sejajar berarti dia seperti ini. Ini seperti ini namanya sejajar. Nah, keterangannya apa? 4 satuan di bawah titik pusat, berarti dari pusat ini bergerak 4 satuan ke bawah. Dibuat garis lurus. Nah, berarti seperti ini. Buat garis panjang itu garis lurus. Dari sini Ya sejajar. Kalau sejajar sumbu X berarti ya. Nah, ini namanya garis apa ini tadi? Garis apa namanya? P1 ditulis namanya P1 ini jangan sampai kepanjangan dihapus. Pahami. Ini kan kita dulu ya, sabar ya Nak ya. Ini P1. Ini kan udah dikerjain loh. P2 terus udah selesai. Udah selesai. maksudnya kalian berdiskusi ini. Jadi ya nggak apa-apa kamu dia biar tahu juga. Jadi pakai penggaris, kemudian ini apa ini? Ini R1 berapa ini? 6 satuan ini kamu baru 4 berarti kurang. Ya. Gambarlah garis P1 yang sejajar dengan sumbu X. Nah, kita tahu dulu sumbu X yang mana. Berarti kalau sejajar itu bisa di bawah, bisa di atas. Nah, tapi perintahnya apa di sini? Yang memotong sumbu Y pada 4 satuan di bawah titik pusat. Berarti kita pusatnya kan di sini, bergerak ke bawah sebanyak 4 garis. Nah, pas berarti pas men. Nah, untuk yang selanjutnya diikuti petunjuknya. Kalau misalnya dia di atas permintaannya ya di atas buatnya. Kalau misalnya di samping kanan ya dibuat samping kanan. Ya betul. Apa Nak? Nah, nih dibaca. Sumbu X kan ini, yang mendatar kan sumbu X kan sudah ada namanya kan. Nah, yang tegak ini namanya sumbu Y. Sejajar sumbu X berarti dia bisa di bawahnya, bisa di atas. Namanya sejajar kan tadi kan tidak berintik ya, sejajar kan. Sejajar sumbu X memotong sumbu Y. Sumbu Y kan ini, berarti yang ini dipotong. Pada 4 satuan di bawah titik pusat. Titik pusatnya kan di sini, kan? Berarti kalau 4 satuan di bawah berarti kita bergerak ke bawah sebanyak 4. Berarti posisinya di sini kan. Kita buat garis seperti ini. Ini namanya P1. Kemudian yang kedua coba dibaca. Gambarlah garis P2 yang sejajar dengan sumbu X yang memotong sumbu Y pada titik satuan di atas pusat. Berarti kan tetap sejajar X, hanya di atas sumbu X. Di atasnya berapa satuan? 3. Nih. Ini dibaca dulu kan, kemudian ini kaitannya dengan soal yang di sini. Ini soal nih. Berdasarkan gambar tersebut tuliskan koordinat dari suatu tempat. Di sini kan ada tempatnya nih, ada apotek. Ini di titik berapa? Y-nya di titik 6. X-nya di titik berapa Ruko? Titik 8. Berarti min 8,6. Jadi kita sebutnya posisi di sumbu X-nya dulu. Nah, kalau apotek berarti berapa berarti apotek? Koma? Iya, komanya 5 kan, nah, seperti itu. Di sini yang diminta apotek, coba apotek. Kita lihat apotek. Enggak lihat. Apotek di sini posisi terhadap sumbu X-nya dalam menuliskannya itu kita lihat dulu patokannya ke sumbu X-nya ya. Untuk angka di depan itu sumbu X, angka belakang sumbu Y kan, seperti yang kita pelajari kemarin. Di apotek. Nah, kita lihat apotek kan titiknya ini kan. Posisi terhadap sumbu X-nya berapa di sini? Min 10, berarti di sini min 10.
posisi pada sumbu Y-nya kita lihat di sini. Berapa ini? Berarti min 10,6. Nah, untuk ruko, monumen, puskesmas itu mengikuti. Gitu. Itu ya. Ini kan di jalan kenangan koordinatnya yang mana? Kita di sini. Kita lihat perintahnya yang di sini ya. Jangan lihat jalannya. Ini disuruh. Ini apa tadi, Mbak? Dijemput sahabat. Min 10,6. Oh iya betul. Ini kan jalan kenangan, terus koordinat jalan. Nah, jalan kenanga. Ini bukan terus yang sejajar dengan sumbu E. Kan ini sumbu E kan ini. Koordinatnya ini tadi, posisi ini tadi yang ini, yang kamu tuliskan di sini. Yang ini tadi. Terus jalan pelangi berarti ini. Nah, kan? Berarti posisinya ini. Berarti ini berapa ini? Min 6, ya. Sambil dicatat di bukunya ya, jadi nanti bisa untuk belajar. Ini ditulis ya? Ya, ditulis koordinatnya seperti ini tadi. Mawar lo nggak ada depan. Oh, iya. Lapangan. Nah, dituliskan nggak apa-apa, walaupun di situ poinnya nggak diminta. Apa? Ini kan kalau kita kasih koordinat dari tempat apotek, berarti ini. Iya, kita pindahkan dari sini. Ini kalau ini nih, nah, ini kan catatannya kan sudah dikasih kurung ya, jadi ini dikurung ini, karena ini adalah koordinat. Kenapa? Berarti kalau ruko itu min 8,6 ya? Ruko mana ruko? Ruko. Kita ngelihatnya ke sini dulu di posisi ini. Nah, berarti min 8. Komanya berapa? 6. Jadi kita ngelihatnya angka yang di depan itu pada posisi X. Ada garis X. Sejajar kayak gitu ya, Bu. Min 8 ya? Min 8,8. 3,6. Nah, seperti itu. Kalau ini 3,6, balik kan? Mana? Ini, Bu. Enggak ya, Bu, Ya, yang enggak, ya betul. ini kan Karena ini. kita ngelihatnya di sini. Yang di sini dia. Kalau yang ini, Bu, benar, Bu. 6,5 min Iya, betul. 6,6. Tinggal yang ini 8. Dikurung seperti ini. Nah, terus untuk rukonya berapa? 8, ini lihatnya di sini. Min 8 berapa? Nah, lanjutkan. Bu, ini kayak gini. Ruas jalan yang sejajar dengan sumbu E adalah sejajar sumbu E, berarti jalan apa ini? Terus jalan bawah. Nah, berarti koordinatnya apa? Koordinatnya ini tadi, koordinat ini berapa ini posisinya di sini? Min, koma. Ini lihat di sini garisnya berapa ini? Pada posisi. Nah, berarti monumen ini lihat monumen. Monumen kan titiknya ini. Nah, posisi di sini berapa ini? Min 6. Ikut di sini. Nah, ini sama kan? Jawabannya sama kan? Iya. Berapa? Teruskan ruas jalan yang tegak lurus dengan sumbu X. Ruas jalan yang ini tadi. Jalan pelangi. Gitu. Terus Geri kita, Bu. Terus menurut kalian apakah ada jalan yang posisinya sejajar dengan garis berpotongan? ada nggak jalan yang berpotongan sekaligus sejajar? Ada nggak? Ini di sini ini sejajar kan dengan ini. Apakah posisi sejajar ini bisa langsung berpotongan ini? Ini ya. Bukan. Ini berpotongan tapi tidak sejajar, tidak tegak lurus. Jadi nggak ada. Berarti ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berikan alasanmu terus. Jadi tidak mungkin kalau dia sejajar akan berpotongan karena tadi sejajar itu kan tidak punya titik potong. Berikan alasanmu. Ya, terus karena kalau sejajar tadi apa? Tidak berpotongan. Tidak memiliki karena jika sejajar garis yang sejajar karena garis sejajar kan tidak memiliki titik potong. Jadi nggak mungkin
Yang taman ini juga Kenapa taman? Taman coba taman, liatin taman. Taman itu posisinya di ini berapa ini? Men 6, men 6, men 6, men 6. kan posisinya kita pada Yang sumbu 6 X dulu. dulu. Bukan 7 dulu. Men 6 posisinya pada sumbu X dulu. Kesimpulannya ini tuh Bu ya. Iya. Nanti kamu bacakan kesimpulannya pada saat nanti simpulan ya. Oh ya. Apa? Yang ini tadi sudah ya. Nah, ini kan tinggal nyalin ke sini dari data yang kalian buat pada tabel di atas. Perhatikan posisi koordinat tempat. Nah, ini kan apotek kan tinggal pindah. Ruko pindah ke sini, ya kan. Terus ruas-ruas jalan yang sejajar dengan dan ruas-ruas jalan yang saling tegak lurus. Nah, ini kan pertanyaannya jawabnya di sini kan. Ruas jalan yang sejajar sumbu X tadi apa di sini lihat? Yang sejajar sumbu X mana sumbu X? Yang sejajar yang mana? Kan bisa dibaca. Kemudian koordinatnya apa? Koordinatnya sesuai dengan yang ada di jalan itu tadi. Koordinat itu yang ini namanya koordinat. Ini kan koordinat. Kamu tulis dulu salin di sini. Nah, ini kan kamu salin ya dari sini. Tadi kan sudah ketemu kan disalin di sini. Nah, udah itu baru ke sini. Kamu tulis dulu. Kenapa? Ini sudah yang sejajar dengan sumbu Y sudah. Tuliskan ruas yang tegak lurus dengan sumbu X. Jalan yang tegak lurus dengan sumbu X. Sumbu X kan ini ya. Tegak lurus yang mana? Nah, tulis nama jalannya. Koordinatnya mana kalau ditanya? Berarti koordinatnya yang ditulis yang ini. Nah, ini. Koordinatnya kan udah ditulis di sini tadi. Nah, tinggal nyalin kan. Udah paham? Nah, kalian berdiskusi. Nah, temennya kasih tahu. Kenapa? Yang ini yang nomor 3 kan. Ini kan ruas jalan yang sejajar dengan ruas jalan yang ini bukan. Nah, ini jawabnya di sini. Ini pertanyaan ini, tapi jawabnya kan di sini. Berarti ada kaitannya dengan di kota. Berarti yang tegak lurus dengan sumbu X. Jalan Pelangi. Iya. Jalan Pelangi. Di sini Boleh. Nah, koordinatnya berarti yang ada di sini. Berarti yang ada di sini tadi kan sudah ketemu semua tadi. Nah, tulis Jalan Pelangi weh. Yo, karena sudah paham belum? Ini tadi ya. Nah, ruas-ruas jalan yang sejajar dengan ruas-ruas yang tegak lurus dan ruas-ruas jalan yang tegak lurus dengan sumbu Y. Tapi ini kan jawabnya di kota ini. Ruas-ruas jalan yang sejajar dengan sumbu X. Sumbu X yang mana? Sumbu X yang ini. Kalau tegak lurus yang mana berarti? Jalan apa namanya? Nah, tulis. Nah, koordinatnya kamu tuliskan yang di sini tadi yang kamu tuliskan yang berada di Jalan Pelangi kan ini kan. Apa ini? Monumen, sekolah, taman. Tuliskan koordinatnya kan. Kemudian ada jalan lagi yang enggak ada. Kalau enggak ada ditulis dikosongkan. Terus ruas-ruas jalan yang sejajar sumbu Y. Sumbu Y yang mana? Yang sejajar sumbu Y. Sejajar sumbu Y. Ini yang betul. Ini tadi sejajar sumbu X berarti yang ini sama ini. Koordinatnya menyesuaikan yang kalian isi tadi. Agak cepat sedikit ya karena waktu kita. Jalan Pelangi koordinatnya ada satu lagi yang belum ditulis. Pelangi berarti monumen, sekolah, taman. Berarti yang belum kamu tulis monumen. Ya, Ini nah, coba dibaca. menurut kalian apakah ada jalan yang posisinya sejajar dan sekaligus saling berpotongan? Berikan Ada nggak alasan. yang sejajar sekaligus berpotongan? Ini garis, ini kan sejajar kan? Sejajar ini bisa berpotongan nggak? Ini kan sejajar.
Berpotongan nggak dia? Tidak. Ini berkaitan dengan definisi tadi. Garis sejajar tadi. Garis sejajar garis yang tidak ada titik potongnya. Jadi mungkin nggak bertemu. Tidak nggak bertemu apa tidak? Kalau tidak punya titik potong berarti dia bertemu atau tidak? Tidak. Berarti jawabannya tidak. Sudah selesai. Ada yang bantu menyampaikan di depan? Natalisa, Pak Vega untuk menyampaikan dari hasil diskusi biar yang lainnya menanggapi. Coba. Ya, silakan. Vega. Nah, perhatikan yang lain sambil memperhatikan LKPD-nya masing-masing untuk presentasi dari kelompok B. Nomor 1, gambarlah garis P1 yang sejajar dengan sumbu X yang memotong sumbu Y pada 4 satuan di bawah titik pusat koordinat kartesius. Ya. 4 titik apa? Langsung aja garisnya ditunjukkan. Inilah garis P1 Inilah garis P1 dengan posisi 4 satuan di bawah. 4 satuan di bawah titik koordinat. Ya. Terus Nomor 2, gambarlah garis P2 yang sejajar dengan sumbu X yang memotong sumbu Y pada 3 satuan di atas titik pusat koordinat kartesius. Ini titik P2 yang memotong sumbu sumbu Y pada 4 satuan di 3 satuan di atas titik pusat. Terus 3, gambarlah garis R1 yang sejajar dengan sumbu Y yang memotong sumbu X pada 6 satuan di kanan titik pusat koordinat kartesius. Garis R1 di samping kanan ya. Oke. Terus sambil diperhatikan punya kalian masing-masing. 1, apotek koordinat X dengan Y dari min 10 ke 6. Koordinatnya min 10,6. Koordinatnya min 10,6. Terus Ruko min 6. koordinatnya Ruko koordinatnya min 6,6. Puskesmas koordinatnya 3,6. Sambil disimak kalian masing-masing ya, sama apa tidak. Kalau ada berbeda nanti silakan untuk bertanya. Monumen min 6,6. Sekolah koordinatnya min 6,6. Taman koordinatnya min 6,7. Langsung kesimpulan aja. Nah, sekarang Kesimpulan, jika suatu garis sejajar dengan sumbu X, nah, perhatikan yang lain. titik koordinat yang sama pada sumbu Y. 2. Dan garis tersebut tegak lurus dengan sumbu Y. Jika suatu garis sejajar dengan sumbu Y, maka memiliki koordinat yang sama pada sumbu X dan garis tersebut tegak lurus dengan sumbu X. Itulah dari presentasi dari kelompok B. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah ada perbedaan pendapat? Sama. Udah. Terima kasih untuk kelompok B yang sudah melakukan presentasi dari hasil diskusinya. Kita beri aplaus kepada kelompok B. Terima kasih. Sekarang boleh kembali ke tempat. Nah, itulah hasil diskusi kalian pada kali ini. Nah, saya minta LKPD-nya dikumpulkan. Kemudian kita akan melakukan penilaian akhir pembelajaran. Kelompok C minta dikembalikan atau dikumpulkan LKPD-nya. Semuanya. Ini sudah semuanya. Nah, sekarang
Saya minta kalian kerjakan soal ini untuk latihan. Ini kerjakannya perorangan ya. Tidak boleh contekan. Dikasih namanya masing-masing. Yo, waktunya 5 menit saja ya. Yo, tidak diskusi, ini kerjakan masing-masing. Sudah selesai? Yang sudah selesai silahkan dikumpulkan. Ini nanti kamu bacakan lagi kesimpulan tadi. Oh ya. Baiklah, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini apa? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita ini? Ya silakan, Medina. Coba yang lainnya dicatat biar nanti bisa untuk belajar dari kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Pelan-pelan dong. Ya, dibacakan saja biar yang lainnya biar bisa mendengarkan, dibacakan saja. Jika suatu garis sejajar dengan sumbu X, maka memiliki titik koordinat yang sama pada sumbu Y, dan garis tersebut tegak lurus dengan sumbu Y. Jika suatu garis sejajar dengan sumbu Y, maka memiliki koordinat yang sama pada sumbu X, dan garis tersebut tegak lurus dengan sumbu X. Ya, jadi dari kesimpulan pembelajaran kita kali ini, jika garis itu sejajar dengan sumbu X, berarti dia tegak lurus dengan sumbu Y. Dan jika suatu garis itu tegak lurus dengan sumbu Y, maka dia sejajar dengan sumbu X. Nah, itu kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini. Bagaimana? Apakah belajar hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Nah, karena ini sudah selesai waktu pembelajaran, sebelum kita tutup, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang boleh istirahat.